Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Raja-Diraja Guru Jayasingawarman pada tahun 358 sampai 382 Masehi di tepi Sungai Citarum, yang sekarang masuk ke wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Raja Jayasingawarman adalah seorang maharesi atau pendeta yang berasal dari India, tepatnya dari daerah Salankayana. Raja Jayasingawarman mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan Kerajaan Magadha. Saat tiba di Jawa Barat, Raja Jayasingawarman meminta izin kepada Raja Dewawarman VIII, Raja Kerajaan Salakanegara, untuk berkuasa masa itu, untuk membuka pemukiman baru. Setelah mendapatkan persetujuan, Raja Jayasingawarman pun membangun Kerajaan Tarumanegara. Nama tersebut berasal dari dua kata, yaitu Taruma dan Nagara. Nagara memiliki arti kerajaan atau negara, sementara Taruma atau Nila diambil dari nama Sungai Citarum yang membelah Jawa Barat. Disesuaikan dengan letak kerajaan, Tarumanegara berada di tepi Sungai Citarum. Daerah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara meliputi Banten sampai Cirebon. Sejak berdiri, Kerajaan Tarumanegara mengalami masa kejayaan sebanyak 3 generasi. Kerajaan Tarumanegara mengalami masa keemasan saat dipimpin oleh Raja Tarumanegara ketiga, yaitu Raja Purnawarman. Kabar lainnya mengenai Kerajaan Tarumanegara datang dari Gunawarman, seorang pendeta dari Kashmir yang mengatakan bahwa agama yang dianut rakyat Tarumanegara adalah Hindu. Raja Jayasingawarman meninggal dan dimakamkan di tepi sungai di Bekasi, tepatnya di Kali Gomati. Setelah itu, tahta kerajaan digantikan oleh putra raja, yaitu Dharmawarman. Raja Dharmawarman memerintah pada tahun 382 sampai 395 Masehi. Sayangnya, tidak ada banyak catatan mengenai raja kedua Kerajaan Tarumanegara ini. Namanya hanya tercantum di naskah Wangsakerta yang menceritakan mengenai kisah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Selanjutnya adalah puncak kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Diketahui masa kejayaan yang dialami ketika pemerintahan Raja Purnawarman. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara terjadi sekitar 395 sampai 434 Masehi. Pada 395-7 Masehi, Purnawarman membangun ibu kota kerajaan yang letaknya lebih dekat ke pantai. Kota itu diberi nama Sunda Purwa. Pada masa pemerintahannya dilakukan penggalian sungai Gomati sepanjang 12 km untuk menghindari bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan sungai pada masa itu berperan penting sebagai sarana perekonomian. Secara tidak langsung, pembangunan sungai-sungai yang dilakukan oleh Raja Purnawarman bisa membangkitkan perekonomian pertanian dan perdagangan pada saat itu. Prasasti mengenai sejarah Kerajaan Tarumanegara. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara dapat dilihat dari 7 buah prasasti yang berkisah tentang sejarah Kerajaan Tarumanegara. Sebagian besar prasasti-prasasti itu ditemukan di daerah Bogor, dan penamaan 7 prasasti tersebut didasarkan pada lokasi penemuan masing-masing prasasti. Prasasti-prasasti itu berhuruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Prasasti itu adalah: pertama, ada prasasti Ciaruten. Pada prasasti ini terdapat gambar telapak kaki, lukisan laba-laba, dan huruf ikal melingkar. Arti dari tulisan tersebut adalah: inilah tanda sepasang telapak kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu Pemelihara. Ialah telapak yang mulia Sang Purnawarman, Raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Kemudian, tidak jauh dari prasasti Ciaruten, ada juga prasasti kebun kopi yang ditemukan di perkebunan kopi di Kampung Muara Hilir, Bogor. Isi prasasti kebun kopi ini adalah tulisan huruf Palawa dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Terdapat gambar sepasang telapak kaki yang mirip dengan Airawata, gajah yang sangat kuat, penguasa di Taruma atau lebih dikenal Tarumanegara dan kejayaan kerajaan. Airawata sendiri adalah gajah kerajaan Dewa Indra, Dewa Cuaca, dan Dewa Kahyangan. Prasasti ketiga adalah prasasti Jambu yang ditemukan di perkebunan jambu di Bukit Pasir, Koleangka, Bogor. Isi prasasti ini adalah tapak kaki ini adalah tapak kaki Sri Purnawarman, Raja Tarumanegara. Baginda Tamasyhur gagah berani, jujur dan setia menjalankan tugasnya.
Prasasti Pasir Awi, prasasti kelima adalah prasasti Pasir Awi yang ditemukan di Pasir Awi, Bogor. Namun sayangnya prasasti ini belum bisa dibaca oleh para ahli. Jadi kita belum bisa tahu apa isi dari prasasti Awi ini. Selain prasasti Pasir Awi, ada juga prasasti Muara Cianten yang belum bisa dibaca oleh para ahli. Prasasti keenam ini ditemukan di tepi sungai Cisadane. Terakhir, ada prasasti Tugu. Prasasti ini menjadi prasasti terpenting dan terpanjang dari Raja Purnawarman yang waktu itu sudah bertahta selama 22 tahun. Dalam prasasti ini disebutkan mengenai pembangunan saluran air yang panjangnya 6.112 tombak. 6.112 tombak itu setara 11 km. Aliran air itu diberi nama Gomati yang dibangun dalam waktu 21 hari.